Salam Fanmo Harapan Mama. Bertemu lagi dengan saya untuk menganalisa pertandingan di Euro 2024 Jerman dan juga Copa America. Tidak terasa, 1 bulan sudah. Ini akan jadi laga terakhir di malam ini dan juga di pagi esok hari. Laga final Piala Eropa 2024 di Jerman yang mempertemukan antara Spanyol versus Inggris. Dan juga final Copa America antara Argentina versus Kolombia. Saya akan menganalisa dulu untuk di Piala Eropanya. Inggris akan bersua Spanyol ya. Laga yang seru karena apa? Secara permainan menurut saya di Euro 2024 ini yang paling mengesankan itu adalah Spanyol. Tapi kalau kita lihat secara individu, jika kita melihat keseluruhan pemain itu yang paling mengkilap, yang paling unggul secara individu itu adalah Inggris ya. Kita tidak dapat pungkiri itu. Inilah yang akan seru mempertemukan dua tim yang satunya memang secara permainan sedang berada di peak form terbaiknya, dan satunya lagi punya keunggulan individu yang sudah dibuktikan sejak babak penyisian hingga semifinal. Spanyol ya, kita lihat sejak babak penyisian sampai semifinal berhasil mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 4 gol. Sedangkan Inggris itu berhasil mencetak 7 gol dan kebobolan 4 gol. Kalau kita lihat secara permainan itu sudah menunjukkan kehebatan Spanyol ya. Spanyol lolos ke final sudah mengalahkan hampir semua jagoan dan seluruh tim yang dianggap unggulan di turnamen ini. Spanyol mengalahkan Kroasia, Spanyol mengalahkan Italia, Spanyol mengalahkan Jerman, dan Spanyol mengalahkan Prancis. Kalau kita lihat lagi Spanyol, ini adalah tim yang benar-benar baru dilatih oleh Luis de la Fuente yang sudah sangat berpengalaman ke final. Pelatih Spanyol ini kan pelatih Spanyol di usia muda. Di 2015 dia juara Piala Eropa U19 Spanyol. 2019 dia juara Eropa U21 Spanyol, dan sekarang dia mengantarkan Spanyol ke final. Sebelumnya di tahun lalu juga membawa Spanyol juara di Nation League, walaupun itu masih ajang yang bisa sifatnya persahabatan. Kalau kita bandingkan Inggris ini sudah lama sekali tanpa gelar ya. Terakhir juara Piala Dunia 1966, dan sejak itu tidak pernah lagi juara Inggris baik di Piala Eropa maupun Piala Dunia. Sekarang Inggris datang ke final untuk kedua kalinya dalam 2 edisi terakhir. 4 tahun lalu juga masuk final, tapi kalah adu penalti dari Italia. Inggris secara kualitas individu sangat unggul ya, dari kiper Jordan Pickford, di belakang ada Walker, ya, John Stone, ada Trent Alexander-Arnold, di tengahnya Declan Rice, Phil Foden, Bukayo Saka, hingga Harry Kane. Cuman Inggris kan kelemahannya adalah secara permainan kurang meyakinkan, tapi secara mental sangat meyakinkan ya. Inggris ini adalah tim yang dari babak 16 besar dia ketinggalan terlebih dahulu. Kalah lawan Slovakia, berhasil membalikkan kedudukan, menang 2-1 sampai extra time. Lawan Swiss juga Inggris ketinggalan terlebih dahulu, walaupun akhirnya bisa menang lewat adu penalti. Ketinggalan 1-0 terlebih dahulu Inggris. Di semifinal pun Inggris sempat ketinggalan dulu lawan Belanda lewat gol Xavi Simons, tapi berhasil membalikkan kedudukan terakhir oleh Watkins menjadi penentu. Makanya ini saya bilang kekuatan individu Inggris itu membuat dia punya tim yang secara mental itu bagus ya, karena pemain-pemainnya sudah berpengalaman main di level elit di tim-tim besar. Kalau kita lihat perjalanan di Eropa, Inggris belum pernah juara Piala Eropa, sedangkan Spanyol sudah 4 kali ke final, dan sekarang final yang kelima ya. Tahun 1964 Spanyol ke final juara, 2008 juga Spanyol ke final juara,
4 tahun lagi setelahnya 2012 Spanyol juga juara. Kegagalan Spanyol itu di tahun 1984 kalah pada saat itu, dan sekarang di 2024 lagi Spanyol lolos ke final. Sedangkan Inggris baru ke final satu kali, itu di tahun 2021 ya, padahal Euro 2000 pada saat itu, tapi diadakan 2021. Inggris lolos ke final, kalah lawan Italia. Kalau kita lihat susunan pemain, Spanyol kan minus Pedri yang cedera. Carvajal pun juga diberitakan itu tidak fit, dan Leo Norman juga diberitakan ada akumulasi kartu. Sedangkan Inggris rata-rata semua pemainnya fit. Cuma sekarang keberanian Gareth Southgate ya, apakah akan berani memainkan Oli Watkins sang pencetak gol penentu, atau lebih mementingkan sang kapten Harry Kane. Kenapa itu jadi pertanyaan? Karena secara mitos ya, itu Harry Kane itu selalu gagal membawa timnya menjadi juara, baik itu di level klub maupun level negara ya. Di negara kita ketahui Inggris belum pernah juara, sempat ke final gagal. Di level klub Tottenham tidak pernah meraih gelar juara bersama Harry Kane. Bahkan Harry Kane sudah pindah ke Bayern Munchen yang langganan juara di Jerman, juga gagal meraih gelar Bayern Munchen tanpa gelar di musim lalu. Sedangkan Oli Watkins sedang lagi form bagus karena pencetak gol penentu, sedangkan Harry Kane kapten. Tapi saya melihat Harry Kane akan tetap dipercaya karena dia adalah kapten dan juga sekaligus top skor Inggris di ajang Euro kali ini. Kalau Spanyol saya lihat ini kan semua pemain yang dipasang itu berbahaya menurut saya, bahkan pemain sekelas Merino yang masuk dari bangku cadangan bisa cetak gol. Dan Dani Olmo yang di awal-awal adalah cadangan, bahkan sekarang sudah jadi top skor, sudah mencetak 3 gol buat Spanyol. Makanya semua pemain Spanyol ini berbahaya karena bermain dengan skema main yang bagus. Tidak hanya mengandalkan skill individu. Berbeda sama Inggris, mainannya mungkin secara permainan kurang meyakinkan, tapi kemampuan individunya bagus Inggris. Ditambah lagi dia punya mental-mental yang bagus. Kalau untuk rekor pertemuan, 5 pertemuan terakhir Inggris versus Spanyol itu sama-sama saling mengalahkan, satu kali. Spanyol menang 1 kali, Inggris menang 1 kali, dan 3 laga terakhir seri dari 5 pertandingan terakhir ya. Tapi yang menjadi penentu di laga ini adalah ini final. Inggris sudah berpengalaman karena pemain yang 4 tahun lalu ke final itu rata-rata sekarang juga bermain ya. Tapi kalau kita lihat Spanyol, ini juga pemainnya langganan final. Kenapa saya bilang langganan final? Karena inilah De La Fuente ini melatih Spanyol dari U19, U21 sampai sekarang di senior ya. Pemain-pemain seperti Morata itu adalah andalan-andalan De La Fuente sebelumnya pada saat usia muda. Ditambah lagi capaian sebelumnya kan National League, Spanyol juara juga ya. Dan untuk laga kali ini saya lihat, kalau kita mau fair, bahkan yang menonton pertandingan langsung ya, yang sering menonton, yang tidak hanya lihat live score, saya yakin mempunyai persamaan dengan saya kalau lihat dari segi permainan ya. Bagaimana itu seperti saya sampaikan, Spanyol sudah mengalahkan Kroasia 3-0 ya. Mengalahkan Italia juara tahun lalu. Mengalahkan sang tuan rumah Jerman. Mengalahkan Prancis, dan semua tanpa extra time, tanpa adu penalti. Murni 2 kali 90 menit. Sedangkan Inggris tertatih-tatih ya. Termasuk di laga terakhir itu lawan Belanda sempat ketinggalan walaupun ada kontroversial gol Harry Kane penalti itu. Saya melihat laga ini cenderung akan ketat dan saatnya 3 singa akan dimangsa oleh Matador. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk masuk ke Copa America final Argentina versus Kolombia, kita ketahui Argentina lolos ke final setelah tahun lalu juga juara bertahan ya, mengalahkan Brazil 1-0 pada saat itu. Ketemu dengan Kolombia, tim yang menurut saya paling bagus permainannya sepanjang Copa America.
ya. Bahkan Kolombia sempat menahan Brazil juga. Menangnya atas Panama di babak 16 besar 5-0 dan mengalahkan Uruguay di semifinal 1-0 ya. Ini dengan permainan yang menyerang, permainan yang terbuka ya. Dan harus diingat juga bagi Argentina harus hati-hati. Kolombia 26 pertandingan terakhir tanpa kalah. Cuma yang unik adalah kekalahan terakhir Kolombia itu sebelum 26 pertandingan tanpa kalah itu adalah dari Argentina di kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. 1-0 pada saat itu lewat gol Lautaro Martinez. Makanya ini akan menurut saya final idaman berdasarkan permainan. Karena Argentina juga punya kemampuan individu yang bagus. Kita ketahui masih ada Messi, Lautaro Martinez di sana ya. Julian Alvarez di depan, belum lagi gelandangnya Enzo Fernandez, Rodrigo de Paul ya. Belum lagi punya cadangan Garnacho. Backnya masih mengandalkan Lisandro Martinez ya. Otamendi ada sana. Kipernya juga jangan lupakan Emiliano Martinez. Kalau saya lihat laga ini cenderung akan ketat. Dan ingat 5 pertandingan terakhir Argentina Kolombia itu saling mengalahkan ya. Argentina menang 1 kali, Kolombia menang 1 kali, dan 3 kali berakhir seri. Yang genting adalah jika laga ini berakhir seri itu akan diakhiri lewat adu penalti. Di sini baru saya lihat ujiannya buat Argentina. Beban ada di Argentina, tapi saya melihat laga ini cenderung akan ketat bahkan bisa berakhir sampai adu penalti. Karena Kolombia secara permainan juga bukan kaleng-kaleng ya. Bahkan di kualifikasi Piala Dunia sekarang dia masih ada di posisi ketiga Kolombia. Dan 26 pertandingan tanpa kalah ya. Hati-hati harus Argentina. Memang secara kualitas individu Argentina unggul. Tapi saya melihat laga ini akan ketat dan hati-hati Argentina kalau sampai kebobolan terlebih dahulu ya. Karena menurut saya lawan terkuat Argentina sepanjang turnamen ini adalah Kolombia. Ya, karena di penyisian relatif mudah lawan Argentina, Kanada, bahkan di semifinal pun cuma ketemu Kanada. Di perempat final ketemu Ekuador, Argentina sudah kesulitan ya, bahkan hanya menang lewat adu penalti. Sekarang ujian sesungguhnya Argentina itu adalah Kolombia. Laga ini saya melihat akan ketat dan mungkin akan berakhir sampai adu penalti. Menurut saya Messi akan unggul membawa Argentina menjadi juara kembali, tapi dengan skor yang ketat atas Kolombia. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fan Harapan Mama TV. Salam olahraga.